Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 1507, akan ada karma. Jizan dipenuhi dengan niat membunuh. Dia dan pemilik Dadao Pen awalnya berdiskusi untuk menggunakan bantuan keluarga Tian untuk membunuh Ye Guan. Dengan cara ini, keluarga Tian dan keluarga yang dapat bertarung satu sama lain. Sementara kekaisaran akan duduk santai dan meraup semua keuntungan. Namun, dia tidak menyangka bahwa keluarga Tian benar-benar mengetahui rencana mereka dan langsung menyelamatkan Ye Guan dengan paksa. Kita tidak boleh membiarkan Ye Guan hidup, karena jika Ye Guan masih hidup, dia pasti akan membalas dendam gila-gilaan pada kekaisaran di masa depan. Melihat Jizan mengejar Ye Guan, pemilik Dadao Pen tidak menghentikannya. Selama Ye Guan tidak bisa bertahan dan meminta bantuan, dia akan kalah. Berpikir bahwa keluarga Tian benar-benar akan menyelamatkan Ye Guan, wajahnya tidak bisa tidak menjadi gelap. Dia ingin mengambil kesempatan ini untuk menelan keluarga Tian dan kekaisaran dalam satu gigitan. Tetapi dia tidak menyangka keluarga Tian akan melakukan hal seperti itu kepadanya. Saya telah meremehkan keluarga surgawi ini. Tanpa berpikir panjang, dia gemetar dan berubah menjadi pelangi panjang dan mengikutinya. Jizan hanya mengambil satu langkah dan langsung melintasi medan bintang ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Di ujung pandangannya, Ye Guan tiba-tiba berhenti. Dia hendak menoleh ketika seorang pria parubaya di sampingnya berkata, "Tuan Ye, pria ini adalah Jizan, yang berada di luar jangkauanmu. Kami akan menghentikannya, dan kau terus maju. Klanku telah mengirim orang-orang kuat untuk mendukungmu." Setelah berkata demikian, mereka berempat tiba-tiba berbalik, mengeluarkan aura menakutkan dan langsung menuju ke arah Jizan. Menghadapi aura mengerikan itu, Jizan menunjukkan rasa jijik dan melambaikan lengan bajunya. Keempat aura mengerikan itu langsung hancur. Mereka berempat langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya oleh kekuatan yang mengerikan. Begitu mereka berempat berhenti, ruang dan waktu di belakang mereka langsung berubah menjadi abu. Mereka berempat tampak serius. Mereka jauh dari tandingan Jizan. Tetapi keempatnya tidak menyerah sama sekali, karena perintah yang mereka terima adalah menyelamatkan Guru Ye dengan cara apapun. Mereka berempat menatap Jizan di kejauhan, dan dengan kedatangan Jizan, galaksi mulai mendidih, lalu menjadi ilusi dan transparan sedikit demi sedikit. Aku sama sekali tidak sanggup menahan kekuatannya. Jizan tiba-tiba melangkah maju. Hanya satu langkah, dan tekanan luar biasa menyelimuti keempat orang itu seperti gunung. Keempat orang itu sama sekali tidak sanggup menahan tekanan itu. Dua di antara mereka langsung hancur berkeping-keping, hanya menyisakan jiwa mereka. Tepat ketika keempatnya hendak dihancurkan dan dimusnahkan oleh tekanan ini, suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi. Saat berikutnya, cahaya pedang merobek kedalaman galaksi dan menebas tekanan tersebut. Ledakan, cahaya pedang yang terang tiba-tiba pecah, seterang kembang api. Di antara keempat orang itu, pria parubaya yang menjadi pemimpin menoleh ke samping dan berkata dengan heran, "Tuan Muda Ye." Orang yang mengambil tindakan adalah Ye Guan yang telah kembali. Tatapan Jizan juga tertuju pada Ye Guan. "Aku meremehkan kekuatanmu." Setelah berkata demikian, dia mengangkat tangan kanannya dan menekannya dengan ringan. Di atas kepala Ye Guan, waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya menyapu seperti air terjun yang deras, termasuk waktu dan ruang virtual. Ye Guan menyipitkan matanya sedikit, merentangkan telapak tangannya, dan sebilah pedang yang tak terkalahkan tiba-tiba membubung ke langit. Pedang ini langsung mencabik-cabik seluruh waktu dan ruang.
namun pada saat berikutnya, cahaya tinju keemasan tiba-tiba menghantam di depannya. Ye Guan memegang pedang di tangannya dan menebasnya. Wah, cahaya pedang hancur, dan Ye Guan mundur puluhan ribu kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, niat pedang tak terkalahkan yang terkondensasi di sekelilingnya hancur berkeping-keping. Tak hanya itu, retakan juga tampak di sekujur tubuhnya. Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Jizan di ujung pandangannya. Kekuatan pria ini lebih kuat dari yang dia duga. Jizan juga sedang menatapnya saat ini. Jizan juga sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Ye Guan ternyata bisa menahan pukulannya. Sungguh luar biasa, bahkan lebih mati lagi. Jizan dipenuhi dengan niat membunuh, dan kekuatan kekaisaran yang tak terlihat menyebar dari langit dan bumi. Dia perlahan mengepalkan tangan kanannya, dan cahaya keemasan muncul dari tinjunya. Pukulan belum dilakukan, tetapi momentum sudah terbentuk. Tanpa basa-basi lagi, dia tiba-tiba meninju, ledakan. Saat pukulan ini dilayangkan, cahaya tinju emas sepanjang 1000 kaki melesat ke arah Ye Guan bagai guntur. Dalam cahaya tinju, ada miliaran rune, dan setiap rune memancarkan kemauan tinju yang kuat. Tinju Kaisar, ini adalah salah satu dari 3 kekuatan sihir besar keluarga Ji, dan ini juga merupakan keterampilan tinju yang harus dipelajari setiap kaisar. Dengan satu pukulan, kekuatan kaisar menjadi tidak terbatas. Begitu pukulan itu dilayangkan, tubuh Ye Guan tak mampu lagi menahan hantaman meski jarak mereka puluhan ribu kaki, dan retakan di tubuhnya pun mulai meluas sedikit demi sedikit. Dia bermaksud membunuh Ye Guan secara langsung dengan pukulan ini. Menghadapi pukulan Jizan, Ye Guan lebih bersemangat. Semenjak terobosannya, dia jarang bertarung dengan pria yang benar-benar kuat. Dan Jizan di depannya tidak diragukan lagi adalah langit-langit alam semesta ini. Dia ingin melihat seberapa jauh dia dari langit-langit alam semesta. Baca ini, berdengung, suara pedang terdengar. Ye Guan menyerbu keluar sambil membawa pedang. Dia tidak memiliki kekuatan iman, hanya niat pedang yang tak terkalahkan. Pedang ini menerobos udara, dan juga mengandung kekuatan waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya, termasuk waktu dan ruang virtual, dan waktu dan ruang virtual dan nyata. Ledakan, terjadi ledakan keras dan seluruh alam semesta galaksi tiba-tiba menjadi gelap. Antara langit dan bumi, cahaya tinju yang tak terhitung jumlahnya yang mengandung kehendak tinju terus-menerus menghantam Ye Guan. Di hadapan cahaya tinju rune yang mengerikan ini, niat pedang tak terkalahkan milik Ye Guan sama sekali tidak mampu menahannya dan mulai hancur sedikit demi sedikit. Saat ini, dia bagaikan sehelai rumput di tengah badai, begitu kecilnya. Ye Guan merentangkan tangannya, dan gelombang niat pedang yang tak terkalahkan terus naik ke langit, membunuh segalanya, mencoba menerobos blokade tekad tinju. Akan tetapi, cahaya tinju rune yang mengandung kehendak tinju itu bagaikan tembok kokoh, menekan semua niat pedangnya dalam area kecil itu. Tidak peduli seberapa cepat pedangnya bergerak, ia tidak dapat menembus semuanya dan terjebak di sana. Jizan tiba-tiba mengangkat tangan kanannya lalu menekannya dengan keras. Ledakan, semua lampu tinju rune tiba-tiba berkumpul dan menyapu ke bawah. Hanya dalam sekejap, niat pedang tak terkalahkan milik Ye Guan langsung hancur. Benar-benar tak bisa ditolak, cahaya tinju rune itu menerjang ke bawah, hendak membunuh Ye Guan di tempat. Namun pada saat ini, cahaya darah tiba-tiba melesat dari tubuh Ye Guan ke angkasa, dan kemudian, cahaya pedang berwarna darah melesat dengan dahsyat, benar-benar mencabik cahaya tinju rune itu, dan langsung menebas ke arah Jizan yang berada tidak jauh.
Jizan menyipitkan matanya sedikit, cukup terkejut, dia mengangkat tangannya dan meninju. Wah, Ye Guan langsung terlempar puluhan ribu kaki jauhnya oleh pukulan ini. Niat pedangnya dan energi darahnya menyebar, namun mengembun lagi dalam sekejap. Jizan tidak menyerang lagi kali ini, dia menatap Ye Guan. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia menyesal mendengarkan pemilik Dadao Pen dan ingin menggunakan keluarga Tian untuk membunuh Ye Guan di depannya. Dia seharusnya berpegang pada idenya sendiri. Dia menstabilkan pemilik Dao Pen, dan putranya menstabilkan pemuda di depannya. Dengan cara ini, kerajaannya dapat mengambil alih seluruh kerajaan tanpa harus memilih pemilik Dao Pen secara langsung. Alasan penyesalannya adalah karena dia menemukan saat ini bahwa pemuda di depannya lebih rumit dari yang dia kira. Namun, tidak ada gunanya menyesal sekarang. Seperti halnya orang-orang yang memihak dalam perebutan tahta kerajaan di masa lampau. Seringkali, begitu Anda membuat pilihan, Anda tidak punya jalan kembali dan hanya bisa menempuh jalan buntu. Jika tidak, Anda akan mendapat masalah baik lahir maupun batin. Sekarang setelah dia memilih pemilik pena Dadao, dia hanya bisa berdiri teguh di pihak pemilik pena Dadao. Jizan menatap Ye Guan di kejauhan, lalu perlahan mengepalkan tangan kanannya lagi. Matanya tenang, tetapi menampakkan niat membunuh yang tak terbatas. Harus mati, Jizan tiba-tiba melangkah maju. Dengan langkah ini, seluruh galaksi tak berujung tiba-tiba menjadi ilusi dan transparan. Hanya dalam sekejap, Ye Guan secara paksa ditarik ke persimpangan antara realitas dan ilusi. Pada saat ini, Ye Guan merasakan napas kematian lagi. Lawan ingin membunuhnya, Ye Guan tidak berani ceroboh sama sekali. Dengan pikirannya, darah di tubuhnya mulai terbakar pada saat ini. Pada saat yang sama, niat pedang yang mengerikan dan tak terkalahkan melonjak keluar dari tubuhnya seperti air pasang. Niat pedang bercampur dengan darahnya dan kekuatannya langsung meningkat pesat. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan dahsyat tiba-tiba datang ke arahnya dari segala arah. Surat wasiat tinju yang tak terhitung jumlahnya. Keinginan teknik tinju ini melonjak seperti air pasang. Pada saat ini, kekuatan darahnya dan kekuatan pedangnya yang tak terkalahkan tidak dapat lagi menahannya dan hancur berkeping-keping sedikit demi sedikit. Nafas kematian semakin kuat dan kuat. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, dan saat berikutnya, tubuh dan jiwanya mulai terbakar pada saat yang sama. Kekuatan pedang melonjak lagi. Pada saat yang sama, niat pedang yang telah dihancurkan kembali dipadatkan pada saat ini, dan kemudian dengan gila membunuh keinginan tinju itu. Secara diam-diam, pemilik Dao Pen memandang Ye Guan yang tidak jauh dan mengerutkan kening dalam-dalam. Bagaimana pengkhianat ini meningkatkan kekuatannya begitu cepat? Kekuatan Ye Guan saat ini agak tidak normal, ada yang salah. Tetapi dia bisa merasakan bahwa menara kecil Ye Guan masih tersegel, yang berarti Ye Guan tidak menggunakan menara kecil itu untuk berlatih. Tanpa menara kecil, bagaimana orang ini bisa berkembang begitu cepat? Pemilik pena Dadao menatap Ye Guan. Sialan, dia benar-benar tidak bisa memberi bajingan ini terlalu banyak waktu. Memotong, pada saat ini, di persimpangan antara kenyataan dan ilusi, suara Ye Guan tiba-tiba terdengar, diikuti oleh cahaya pedang yang melesat ke angkasa, hendak menghancurkan tekad bela diri yang tak terhitung jumlahnya. Namun pada saat ini, Jizan tiba-tiba mengarahkan jarinya, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul di tempat ujung jarinya jatuh, lalu langsung menyebar ke area tempat Ye Guan berada, lalu menelannya hidup-hidup. Hah! Sang Master Dao Pen segera mengalihkan pandangannya dari Ye Guan ke Jizan.
matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Sumeru ruang waktu, orang ini benar-benar telah membuka dunia ini. Waktu dan ruang Sumeru, waktu dan ruang khusus, juga antara realitas dan ilusi, yang dapat menelan semua hukum di dunia. Jika bagian dalam cermin adalah waktu dan ruang virtual, dan bagian luar cermin adalah waktu dan ruang nyata, maka waktu dan ruang sumi ini adalah area bayangan cermin. Ketika Ye Guan ditelan ke dalam ruang dan waktu Sumeru, niat pedang dan tubuhnya benar-benar mulai mencair sedikit demi sedikit. Jizan memegang Ye Guan, dan tangan kanannya perlahan mengepal. Dia bisa merasakan bahwa jika dia membunuh orang ini, dia akan menerima konsekuensinya. Tapi lalu kenapa? Tidak peduli seberapa besar sebab dan akibat, Jizan dapat menghancurkannya dengan satu tangan. Jizan mengepalkan tangan kanannya dengan keras dan meninju Ye Guan, berniat untuk melenyapkan Ye Guan sepenuhnya. Bab 1508, dengan cara apapun, pukulan Jizan begitu kuat hingga Ye Guan tercekik. Nafas kematian makin dekat, ekspresi Ye Guan serius. Menghadapi pukulan mengerikan itu, dia tidak memilih mundur melainkan menyerbu ke depan. Satu pedang menentukan hidup dan mati, pedang itu berkelebat, dan pedang itu menebas dengan ganas ke arah tinju Jizan. Ledakan, cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan Ye Guan terpental. Ketika dia berhenti, tubuhnya hancur total, hanya menyisakan jiwa yang ilusi. Jizan tidak memberi Ye Guan kesempatan untuk bernapas. Dia hendak meninju lagi. Tapi pada saat ini, suara tawa keras tiba-tiba terdengar dari lapangan. Jizan, terlalu membosankan untuk menindas yang lemah seperti ini. Begitu dia selesai berbicara, aura mengerikan tiba-tiba menyerbu ke dalam ruang dan waktu Sumeru ini. Lalu seorang pria paruh baya muncul di depan Ye Guan. Jizan menatap pria paruh baya yang muncul di depannya. Tianhe, orang di depan Anda adalah Tianhe, kepala keluarga Tian. Jizan tidak menyangka bahwa kepala keluarga Tian akan datang sendiri. Tianhe menatap Ye Guan yang tidak jauh darinya, dan berkata sambil tersenyum, hebat, memang benar bahwa setiap generasi memiliki orang-orang berbakat, dan generasi baru lebih baik daripada yang lama. Haha. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya, dan sebuah pohon suci berwarna hitam pekat tiba-tiba melayang di atas kepala Ye Guan. Dalam sekejap, aliran kekuatan jiwa murni menyapu dan mengalir ke dalam jiwa Ye Guan. Jiwa Ye Guan yang awalnya ilusi, tiba-tiba pulih dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Ye Guan menatap Tianhe di depannya. Terima kasih, senior. Tianhe tersenyum dan berkata, Anda terlalu sopan, Tuan Ye. Sambil berkata demikian, dia menoleh dan menatap Jizan yang tidak jauh darinya. Apakah kamu masih ingin bertarung? Kalau begitu, aku bisa menemanimu. Jizan menoleh menatap sang Master Dao Pen. Sang guru menggelengkan kepalanya. Dia tidak berdaya pada saat ini. Jika kekuatan Dao-nya tidak disegel, dia tentu akan mampu membunuh Tianhe. Tetapi masalahnya adalah kekuatan Dao-nya sekarang tersegel, dan kekuatannya telah turun beberapa tingkat. Tianhe tiba-tiba menatap pemilik pena Dao dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda guru kekaisaran yang baru di kekaisaran ini? Sang Master Pena Dao tersenyum dan bertanya, mengapa? Tianhe menatap pemilik Dao Pen dan bertanya, mengapa dia begitu lemah? Pemilik Pena Avenue, haha, Tianhe tertawa terbahak-bahak, lalu menoleh ke arah Ye Guan yang berdiri di sampingnya. Teman Ye, ayo kita pergi. Ye Guan mengangguk. Oke, Tianhe membawa Ye Guan pergi dan mengambil 2 langkah. Tiba-tiba,
Sebuah perasaan spiritual yang kuat mengunci dia dan Ye Guan secara langsung. Tianhe menoleh ke arah Jizan yang tengah menatapnya, pergi begitu saja. Tianhe tertawa, karena kamu ingin bertarung, maka aku akan bertarung denganmu. Setelah berkata demikian, dia menghilang dari tempatnya. Di kejauhan, tubuh Jizan bergetar dan dia menghilang di tempat. Dalam sekejap, cahaya keemasan muncul sepanjang ribuan kaki, dan kekuatan kekaisaran menghancurkan Tianhe dan Ye Guan. Tianhe tertawa, kerja bagus. Begitu dia selesai berbicara, Ye Guan dikirim keluar oleh kekuatan lembut, dan di belakangnya berdiri 4 pria kuat misterius berbaju besi hitam. Keempat orang ini semuanya berada di alam luar. Mereka tetap di samping Ye Guan. Ye Guan menatap ruang waktu Sumeru, dan pada saat ini, ruang waktu Sumeru telah menjadi kabur. Seolah teringat sesuatu, Ye Guan tiba-tiba menoleh untuk melihat lokasi pemilik Dao Pen. Ketika melihat Ye Guan datang, pemilik Dao Pen berbalik dan lari tanpa ragu-ragu. Ye Guan berkata, 4 senior, bunuh dia. Pemimpin keempat pengawal berbaju besi hitam itu ragu sejenak, lalu berkata, Tuan Ye, kami diperintahkan untuk melindungi Anda. Saat dia berkata demikian, dia takut Ye Guan akan berpikir terlalu banyak, jadi dia menambahkan, kamu terluka parah sekarang, jika kita keluar, kamu akan berada dalam bahaya. Ye Guan tidak mengatakan apapun. Dia benar-benar ingin membunuh pemilik Dao Pen terkutuk itu secara langsung. Tetapi dia juga tahu bahwa 4 orang kuat dari alam luar mungkin tidak dapat membunuh orang itu. Dan orang itu berlari dengan cepat. Terlebih lagi, orang-orang kuat di kekaisaran pasti sedang bergegas ke sini saat ini. Oh sial, Ye Guan juga sakit kepala. Bagi pemilik pena Dadao, dia tidak dapat dibunuh atau dikalahkan. Yang ada hanyalah mengerikan. Intuisinya mengatakan bahwa tidak seorang pun, kecuali keluarganya, dapat membunuh pemilik pena agung. Namun dia tidak akan menyerah. Selama ada sedikit kesempatan, dia akan mencobanya. Sisi lain, ketika pemilik Dao Pen melihat bahwa keempat orang kuat dari luar alam tidak mengejarnya, dia langsung menghela napas lega. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak dapat menghentikan 1 orang pun, apalagi 4 orang kuat dari luar kerajaan. Sialan, pengkhianat ini ingin membunuhnya sepanjang waktu. Guru nasional, pada saat ini, Ji Wuchen dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Pemilik Dao Pen memandang orang-orang di sekitar Ji Wuchen. Tak lama kemudian, wajahnya menjadi gelap. Di mana gadis itu? Ji Wuchen sedikit bingung. Siapa? Pemilik Dao Pen berkata, dia adalah wanita yang selalu berada di sisimu. Ji Wuchen tersenyum dan berkata, kamu berbicara tentang Nona Yu, dia. Setelah berkata demikian, dia tiba-tiba menoleh, hanya untuk mendapati Yu Lian sama sekali tidak mengikutinya. Seolah sedang memikirkan sesuatu, wajahnya tiba-tiba berubah pucat. Sang Master Dao Pen berkata, dia berasal dari keluarga surgawi. Ini, wajah Ji Wuchen menjadi semakin jelek. Sang Master Dao Pen melirik semua orang di lapangan dan berkata, aku telah meremehkan keluarga Tian ini. Dia selalu mampu merencanakan dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Selain saat dia menderita kerugian di tangan keluarga yang dia tidak pernah ditipu oleh siapapun. Oleh karena itu, setelah datang ke sini, yang ada di matanya hanyalah Ye Guan. Faktanya, dia hanya menganggap Ye Guan sebagai setengah lawan. Lawan di lubuk hatinya yang paling dalam selalu keluarga Ye Guan. Bukan Ye Guan. Tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa dia harus mengesampingkan segala rasa penghinaan yang dimilikinya.
Jika Anda meremehkan musuh lagi, Anda akan menderita kerugian besar. Sang Master Dao Pen mengumpulkan pikirannya dan bertanya, bagaimana medan perang di bintang kekaisaran? Pangeran tertua Ji Xiao berkata dengan suara yang dalam, situasi di sana masih buntu. Sang Master Dao Pen berkata, pergilah langsung ke medan perang Kaisar Bintang. Ji Xiao tertegun. Tuan, ayah, sang guru Dao Pen berkata, jangan takut, dengan kekuatan ayahmu, tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang dapat membunuhnya. Dia sekarang menahan patriark keluarga Jun dan beberapa orang luar. Jika kita bergegas ke medan perang Bintang Kaisar, kita dapat mengejutkan mereka dan mendapatkan beberapa keuntungan. Ji Xiao berhenti berbicara. Dia tahu bahwa apa yang dikatakan pemilik Dao Pen itu benar. Tetapi jika orang luar yang kuat dari keluarga Jun mengepung Jizan, dan, bahkan jika tidak terjadi apa-apa, bagaimana jika mereka memilih pergi sekarang dan ayahnya merasa kesal? Lalu, apa yang harus dia lakukan? Melihat Ji Xiao dan Ji Wuchen tidak memberikan perintah apapun, wajah Master Dao Pen tiba-tiba menjadi gelap. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan ayahmu? Melihatku seperti melihatnya. Ji Xiao berkata dengan suara yang dalam, Tuan Nasional, bagaimana dengan ini? Aku akan meninggalkan beberapa master alam luar di sini untuk menjaga, dan kalian semua akan pergi ke medan perang Bintang Kaisar. Bodoh, pemilik pena Dao sangat marah. Dasar bodoh, sialan, kalian jauh lebih buruk dari si idiot itu. Bodoh. Setiap orang, pemilik Dao Pen sangat marah. Pangeran tertua dan pangeran ke-9 tidak bodoh. Tetapi mereka terlalu rakus akan keuntungan dan terlalu berpikiran sempit. Di mata mereka, yang ada hanyalah tahta. Kegagalan pendidikan, pemilik Dao Pen tidak berkata apa-apa lagi. Karena dia mengerti mereka berdua. Bagi mereka, hanya dengan menjadi kaisar mereka dapat mempraktikkan keterampilan dan kekuatan magis terkuat kekaisaran serta warisan dari kaisar-kaisar dinasti sebelumnya. Pemilik Dao Pen berbalik dan melihat ke arah ujung galaksi. Matanya tertuju pada Ye Guan. Ye Guan tampaknya merasakan sesuatu pada saat ini, dan juga mendongak ke tempat dia berada. Tatapan mata bertemu. Ye Guan menarik kembali pandangannya, perlahan menutup matanya, dan mulai menggunakan niat pedang untuk memperbaiki tubuhnya. Pemilik pena Dao tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan pergi. Pangeran tertua dan pangeran ke-9 agak tidak senang ketika mereka melihat pemilik Dao Pen. Meskipun dia adalah guru kekaisaran, dia terlalu sombong. Tentu saja, tak seorang pun di antara mereka yang mengatakan apapun, karena mereka tidak bisa benar-benar yakin di mana kedudukan pemilik pena Dao Agung di hati ayah mereka. Sang Han memandang ujung galaksi dengan ekspresi rumit. Dia tidak menyangka hal-hal akan menjadi seperti ini. Pangeran ke-9 Ji Wuchen memiliki ekspresi paling jelek, karena dia tidak menyangka bahwa Yu Lian benar-benar berasal dari keluarga kerajaan. Keluarga Tian sebenarnya menempatkan agen rahasia di sampingnya, dan dia tidak tahu apapun tentang itu. Di samping, Ji Xiao juga tampak sangat muram. Dia sekarang curiga ada agen rahasia di sekelilingnya. Akhir dari galaksi, dua aura kuat tiba-tiba meletus di batas antara realitas dan ilusi, dan kemudian ruang dan waktu khusus itu menjadi ilusi. Tidak lama kemudian, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba retak seperti cermin yang pecah. Keempat orang kuat dari alam luar batas segera melindungi Ye Guan dan mundur berulang kali. Setelah mundur puluhan ribu kaki, mereka berempat bergabung untuk mendirikan penghalang yang kuat untuk mengunci ruang dan waktu di mana Ye Guan berada. Pada saat ini,
gelombang kejut kekuatan yang mengerikan tiba-tiba keluar dari ruang dan waktu sekitarnya. Ledakan-ledakan, ruang dan waktu di mana Ye Guan berada terus-menerus dibombardir oleh gelombang kejut kekuatan ini, yang sangat mengerikan. Ye Guan tampak serius. Kekuatan tempur Tianhe dan Jizan benar-benar jauh melampaui orang kuat biasa di alam luar. Tetapi dia punya firasat bahwa kedua orang ini masih kalah dibandingkan dengan laki-laki aneh tadi. Jika dia menghadapi laki-laki aneh itu sekarang, dia tetap tidak akan mampu melawan. Tetapi jika dia bertemu kedua orang ini, dia masih bisa melawan mereka. Di kejauhan, Jizan dan Tianhe tidak lagi bertarung. Pada saat ini, mereka dikelilingi oleh kekuatan yang menakutkan dan kekuatan Tao misterius yang tak terhitung jumlahnya. Tianhe menatap Jizan dan berkata sambil tersenyum, "Kamu jauh lebih kuat dari ayahmu saat itu." Jizan berkata dengan tenang, "Apakah kamu pikir kamu bisa melindunginya?" Tianhe tersenyum dan berkata, "Tidak bisakah aku melindunginya?" Jizan menatapnya tanpa berkata apa-apa, tetapi tiba-tiba rantai emas yang mengerikan muncul di sekelilingnya. Rantai emas itu mengunci ruang waktu di perbatasan realitas dan ilusi seperti sangkar. Dan di antara kedua alisnya, ada segel emas yang bersinar. Stempel kaisar, objek suci pertama kekaisaran. Tianhe seakan menyadari sesuatu. Lalu tiba-tiba menoleh menatap keempat orang yang melindungi Ye Guan, dan berkata dengan marah, "Kawal dia kembali ke Tianyu dengan cara apapun." Begitu dia selesai berbicara, keempat orang kuat dari alam luar itu tampaknya merasakan sesuatu dan langsung merasa seperti mereka sedang menghadapi musuh yang tangguh. Bersambung.